Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Hahaha, sepertinya sudah lama kita tidak berolahraga, mari kita mulai. Raja Panah, ucap pemuda bertopeng. Setelah mengatakan itu, lalu dia terbang lebih tinggi dari tempat itu. Cih, aku serahkan yang lainnya kepada kalian, berhati-hatilah. Lalu Raja Panah terbang dan mengikuti pemuda bertopeng itu. Setelah mereka saling berhadapan, Raja Panah segera mengeluarkan auranya, begitu juga dengan pemuda bertopeng itu, dia segera mengeluarkan pedangnya dan mulai bertarung di sana. Bang 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 bang, pertarungan di langit yang lebih tinggi terjadi dengan sangat luar biasa, dan itu menyebabkan langit terkoyak. Jika dibandingkan dari pertarungan seorang ahli tahap alam abadi, pertarungan ini bahkan jauh lebih kuat lagi. Ayo serang, teriak seseorang untuk memulai pertempuran lagi. Tetua ketujuh dan tetua pertama berkumpul bersama, dan mereka diikuti oleh Master Sekte dan yang lainnya di atas langit. Apa yang harus kita lakukan? Mereka terlalu kuat. Gumam Kaisar Wu. Itu benar juga, jika terus begini, maka pasukan kita akan kalah, akan tetapi, itu juga tidak baik untuk terus membiarkan Qi Yimo. Jika Qi Yimo dibiarkan saja, itu sudah pasti akan merusak aliran Qi yang ada di sini, balas Master Sekte Bulan. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah bertahan, murid-muridku juga sedang bertarung dengan yang kuat dari mereka, dan kita hanya bisa mengalahkan musuh yang ada di depan kita, ucap tetua ketujuh. Sial, seandainya saja ada bantuan dari sekte super atau keluarga tersembunyi lainnya, gumam Kaisar Rong dengan kesal. Baiklah, mari kita memilih satu dari mereka, ucap Muzixi. Oke, mereka menjawab secara serentak, dan langsung maju ke depan lawan yang telah mereka pilih. Pertempuran itu pun pecah lagi. Bunuh mereka semua, teriak pria berjubah hitam itu. Bang 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 bang. Hahaha, Raja Panah, sepertinya pihakku sudah mulai menang. Ucap pemuda bertopeng. Sukun yang melihat ke bawahnya, dia merasa agak tertekan, dia sendiri tahu bahwa, pasukan dari kubu mereka sekarang mulai berkurang, dan juga, sepertinya beberapa Yimo juga sangat kuat. Ditambah lagi, murid-murid dari Sekte Langit juga sedang dihadang oleh beberapa pasukan dari pria bertopeng ini. Kamu memang sudah sangat merencanakannya, ucap Sukun sambil menatap pria bertopeng. Hahaha, pria bertopeng itu hanya tertawa. Cerita berpindah di Sekte Langit. Tuan, terdengar suara yang muncul dari luar aula tempat Master Sekte, dan yang lainnya juga sedang berkumpul. Bawa orang itu masuk, ucap Bing Yang. Tuan, ucap orang itu dengan hormat. Katakan, kenapa kamu sangat cemas begitu? Tanya Bing Yang. Tuan, kita mendapatkan berita dari tetua ketujuh dan tim khusus kita, para Yimo telah menyerang benua timur, jawab orang tersebut. Apa? Mereka semua kaget dan berdiri. Bukankah di sana sudah ada tetua ketujuh beserta murid-murid yang sudah kita turunkan? Tanya tetua kedua. Anu, sepertinya ini sudah direncanakan oleh para Yimo itu, sehingga murid-murid kita telah dihadang oleh pasukan Yimo, sehingga tidak dapat membantu, dan Sukun sendiri sedang berduel dengan pria bertopeng, balas seseorang yang mengirimkan pesan itu. Sialan, ternyata ada praktisi ditsap ahli alam abadi bumi di antara mereka, ucap Lin Ho sambil memukul kursinya. Lalu, bagaimana dengan keponakanku? Tanya Bing Yang. Sedangkan Tuan Muda Lin, dia belum tahu keadaannya sejak dia masuk ke dalam ruang makam, balas orang itu dengan raut wajahnya yang sedikit sedih. Apa? Anak itu belum keluar? Apakah ada masalah di dalam sana? Fikir Bing Yang. Itu telah dikatakan bahwa, sepertinya Tuan Muda sedang menghentikan pengorbanan yang diciptakan oleh Yimo, untuk membuka segel seorang Yimo yang berpangkat kapten, balas orang itu. Seorang kapten Yimo saja, itu sudah dianggap penting bagi mereka, itu berarti, dia kemungkinan besar adalah seorang jenderal pada waktu itu, ucap Loulu. Apa? Kalau begitu,
Itu sangat berbahaya jika benar Yimo itu dulunya adalah seorang jenderal, ucap tetua pertama. Master Sekte, biarkan aku pergi ke sana, ucap Lin Hou. Saudara, kenapa kamu begitu terburu-buru? Saudara keduamu itu baru saja menembus tahap alam abadi bumi tingkat kedua, aku sendiri juga masih di tingkat ketiga, sedangkan saudara kedua baru maju ke tahap Grandmaster tingkat tinggi, ucap Bing Yang. Oh, itu tidak masalah, sepertinya anakku mungkin sedang mendapatkan masalah, sebagai seorang ayah, aku harus membantunya, balas Lin Hou. Tidak, biarkan aku yang ucap seseorang, di saat mereka berdebat, tiba-tiba saja ada sesosok yang muncul di hadapan mereka, orang tersebut adalah Bing Ye. Salam leluhur, hormat mereka. Ayah, kamu, ucap Bing Yang dengan kaget setelah melihat ayahnya. Itu karena, kekuatan ayahnya juga sudah meningkat dengan pesat. Hahaha, bukankah kalian juga maju berkat bantuan leluhur lama, bagaimana mungkin aku tidak maju juga, ucap Bing Ye. Sejak leluhur lama membantu para petinggi sekte untuk berkultivasi, kekuatan mereka telah semakin meningkat, sebagai hasilnya, baik dia dan juga tetua lain, mereka telah maju dengan cepat, walaupun tidak secepat 4 orang itu dan Lin Tian, tapi itu sudah cukup bagi mereka semua dengan kemajuan seperti ini. Kalian tetaplah di sini, biarkan aku yang ke sana, karena aku bisa merasakan cucuku sepertinya sedang dalam masalah, itu dikarenakan, dia tidak bisa membuka kekuatannya, ucap Bing Ye. Oh, baiklah kalau begitu, tolong bantu benua timur dan juga Lin Tian, jawab Bing Yang dan menyetujui permintaan ayahnya. Guru, tolong Lin Tian, ucap Lin Hou. Kamu tenang saja, aku akan pergi, ucap Bing Ye, lalu, Bing Ye menghilang dari sana dan meninggalkan mereka. Mereka yang berada di dalam aula, mereka masih berdiri dengan ada sedikit kecemasan di mata mereka. Sayang, semoga kamu baik-baik saja, gumam Lin Hou. Di dalam ruang makam, Lin Tian masih berduel dengan Kapten Darah. Hahaha, kamu ternyata bukan seorang kapten, tapi seorang jenderal, teriak Lin Tian. Lin Tian ternyata bisa merasakan perbedaan antara ki yang ada pada tubuh Kapten Darah itu. Hahaha, penglihatan yang bagus, kamu benar, aku adalah seorang jenderal, aku dulunya adalah seorang yang berada di puncak jenderal, dan itu sebanding dengan tahap alam abadi bumi puncak, balas Kapten Darah. Oh, jadi begitu ya, karena kamu tersegel selama itu dan pengorbanan darahnya juga kurang, itulah kenapa kekuatanmu tidak banyak yang pulih, balas Lin Tian, sepertinya dia sudah mengetahui apa yang terjadi sekarang. Hahaha, bocah, kamu pintar juga ya, memang benar, aku saat ini tidak berada di masa puncakku. Di masa puncakku, namaku adalah Jenderal Darah Mayat, ucap Kapten Darah. Oh, jadi karena kekuatanmu telah turun, kamu menyebut dirimu sebagai kapten, begitukah? Tanya Lin Tian. Tentu saja, itu sudah wajar di kalangan kami para Yimo, jawab Kapten Darah. Baiklah kalau begitu, jangan harap kamu bisa keluar dari sini, ucap Lin Tian sambil bersiap-siap untuk menggunakan kekuatan penuhnya, dengan memanfaatkan energi yang ada di ruang itu. Hahaha, bocah, kamu tidak akan bisa menghentikan aku keluar dari sini, justru sebaliknya, kamulah yang akan menderita bajingan kecil, balas Kapten Darah. Oh, mari kita lihat, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian mengangkat pedang api yang dia dapatkan pada saat sebelumnya, dan kemudian memanggil api kecil dari kalung binatangnya, lalu api kecil mengelilingi tubuhnya dan mulai memberi kekuatan kepada Lin Tian. Sebuah teknik muncul di benak Lin Tian, di saat dia akan menggunakan pedang api itu, nama teknik tersebut adalah, api kehancuran. Tanpa ragu lagi, Lin Tian mulai menggunakan teknik yang muncul di benaknya itu, mengangkat pedangnya yang mengeluarkan api seperti naga, dan kemudian berteriak. Api kehancuran, teriak Lin Tian. Naga darah menghancurkan segalanya, Kapten Yimo itu juga berteriak. Dan tiba-tiba saja, duar, ledakan yang besar itu mengakibatkan ruang makam bergetar hebat, dan bahkan di belakang Lin Tian, ruang itu pun juga terbelah, itu karena,
waktu di ruang itu sudah habis, dan tentu Lin Tian akan ditarik keluar, tapi karena serangan itu juga, Lin Tian terbang ke dalam lubang hitam itu dengan kecepatan yang tinggi. Dia memuntahkan banyak darah, dan itu diakibatkan oleh dua serangan yang Lin Tian dan Kapten Darah ciptakan, begitupun dengan Kapten Darah itu sendiri, tapi dia juga mundur beberapa langkah saja, tetapi dapat terlihat jelas, dia juga terluka walaupun tidak separah Lin Tian. Cih! Lin Tian memuntahkan seteguk darah lagi di lorong itu. Bang! Dari pintu masuk makam, itu segera terdengar suara ledakan yang membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin. Lalu dia menoleh ke arah pintu, dan melihat sebuah sosok dengan cepat terbang ke belakang dengan kecepatan tinggi. Sosok itu mengeluarkan banyak darah selama dia terbang, dan pada akhirnya sosok itu pun menabrak sebuah gunung di sekitar sana. Anlin, teriak Mu Suanyin. Mu Suanyin segera berlari menuju tempat sosok itu jatuh, dan dengan cepat dia datang ke sosok itu. Di tanah itu, dia melihat Lin Tian yang terluka cukup parah. Mu Suanyin yang sudah berada di sana merasa sangat sedih, dan kemudian mendekat ke arah Lin Tian, lalu dia mengangkat kepala Lin Tian, dan kemudian meletakkan di pangkuannya. Anlin, ucap Mu Suanyin sambil menangis. Lin Tian yang terluka membuka matanya, dan menahan rasa sakitnya, melihat wanita menangis, itu membuat Lin Tian sedikit masam, lalu dia hanya menghapus air mata Mu Suanyin. Tenanglah, aku tidak apa-apa, ucap Lin Tian. Adik, ucap Sukun. Sukun yang melihat Lin Tian terluka, dia ingin pergi ke sisi Lin Tian juga, akan tetapi, dia dicegah oleh pria bertopeng itu. Hahaha, Raja Panah, kamu mau pergi kemana, ucap pria bertopeng itu. Sial, gumam Sukun dengan kesal. Tetua ketujuh dan yang lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka juga telah dihalangi oleh para Yimo yang lain, bahkan tetua ketujuh yang melihat Lin Tian terluka parah, itu membuat dirinya menjadi sangat marah, namun sayangnya, dia memang tidak bisa mengatakannya di depan semua orang. Kalian harus mati, teriak tetua ketujuh. Sial, ucap pria berjubah hitam itu. Dan tiba-tiba saja, duar, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Mu Suanyin. Aku tidak apa-apa, aku hanya terluka sedikit, masih ada masalah yang akan datang, dan kalian semua bersiaplah, ucap Lin Tian sambil mengerutkan keningnya. Apakah itu? Mu Suanyin sudah menebak sedikit masalah apa itu. Iya, dia telah bebas, aku tidak bisa menghentikannya di dalam ruang makam, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Oh, tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja, ucap Mu Suanyin. Kamu tenang saja, balas Lin Tian. Lalu Lin Tian mencoba untuk bangun dari pangkuan Mu Suanyin. Kamu jangan bangun dulu, kamu masih terluka, ucap Mu Suanyin. Oh, tidak apa-apa, bersiaplah, balas Lin Tian sambil bersusah payah untuk berdiri di sana, lalu Mu Suanyin juga membantu Lin Tian berdiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa, mereka benar-benar sudah mempersiapkannya dengan matang, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia melihat ke tempat pertempuran sedang berlangsung. Iya, kami juga baru sadar, kalau ada pengkhianat dari sekte tingkat 1 dan 3 kekaisaran, balas Mu Suanyin. Tentu saja, mereka tidak akan terdeteksi, karena mereka pasti menggunakan semacam alat untuk menyembunyikan aura mereka, balas Lin Tian yang sudah menduganya. Dia keluar, ucap Lin Tian sambil menatap pintu ruang itu. Hahaha, akhirnya aku telah bebas, ucap Kapten Darah, suaranya itu mengagetkan semua orang yang ada di sana, dan sebuah sosok muncul di depan pintu itu, wajah dan tubuhnya itu terlihat kekar, tetapi juga sangat menakutkan, giginya yang bukan seperti gigi manusia, karena giginya itu sangat tajam dan menakutkan. Lin Tian menghembuskan nafasnya, dan melepaskan tangan Mu Suanyin, lalu ia segera terbang ke langit. Hahaha, bocah, kamu bisa terluka juga ternyata, memang lalat yang merepotkan, ucap Kapten Darah. Jangan harap kamu bisa menang, kamu masih berada di alam puncak langit, dan aku masih bisa melawanmu, balas Lin Tian.
Hahaha, kamu tenang saja, itu tidak lama lagi, dengan darah-darah ini, aku memulihkan kekuatanku sedikit demi sedikit, ucap Kapten Darah sambil bersiap-siap untuk menggunakan teknik darahnya, dan menelan semua mayat yang ada di sana. Tidak akan kubiarkan, teriak Lin Tian sambil mengeluarkan pedang apinya lagi. Lalu, dia menebas ke arah Kapten Darah itu, hanya saja, Kapten Darah tersenyum sedikit, dan kemudian menakis serangan Lin Tian, walaupun dia mundur beberapa langkah. Hahaha, bocah, belum selesai dia berbicara, Lin Tian sudah muncul di depannya, kemunculan Lin Tian itu telah membuatnya kaget dan menghindar, tapi tangannya sudah terkena tebasan Lin Tian. Sing, melihat hal itu, tangannya terpotong oleh Lin Tian, Kapten Darah pun nampak kaget, dan juga merasakan sakit dari tangannya yang terpotong. Kamu, teriak Kapten Darah. Pria bertopeng itu juga kaget, ketika dia melihat tangan Kapten Darah terpotong dengan mudahnya. Dia sendiri juga tahu bahwa, ketahanan fisik Yimo setingkat Kapten ini, itu sangatlah kuat. Itu berarti, pedang yang dipakai pemuda itu juga kuat, karena dapat menebas tubuh sekelas Kapten Yimo. Bajingan, kamu akan mati, teriak Kapten Darah. Setelah berteriak, lalu dia segera menggerakkan tangannya, dan kemudian seluruh darah yang mengalir itu langsung masuk menuju alisnya. Melihat kejadian itu, semua orang merasa ketakutan, tetapi setelah itu mereka mulai marah, karena mereka melihat mayat saudara-saudara mereka digunakan untuk pengorbanan. Hahaha, Raja Panah, rencanamu telah gagal, ucap pemuda bertopeng itu. Sial, ucap Sukun. Aku tidak akan membiarkanmu, ucap Lin Tian. Lalu dia bergegas untuk menyerang Kapten Darah dengan pedang apinya. Bang, wush. Lin Tian terpental lagi, dan kemudian menghantam tanah. Bocah, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, dan berhentilah bermimpi, hahaha, ucap Kapten Darah sambil tertawa bahagia, semua darah mengalir masuk ke alisnya, dan tangan yang dipotong Lin Tian pun telah kembali seperti semula. Aduh, sialan, gumam Lin Tian sambil berdiri di reruntuhan itu. Anlin, teriak Mu Suanyin yang telah muncul di depan Lin Tian. Aku tidak apa-apa, ucap Lin Tian, dia berkata seperti itu, agar dia tidak membuat Mu Suanyin terlalu khawatir. Kamu jangan memaksakan diri, ucap Mu Suanyin. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja, karena dia tidak bisa untuk tidak khawatir, tetapi dia juga tidak bisa apa-apa, karena jika dia membuka segel kekuatannya, maka di saat itu juga akan mendapatkan masalah pada dirinya. Jika dia melakukan hal itu, maka status dan siapa dirinya, itu akan terbongkar di sini. Jika identitasnya sudah terbongkar, itu akan sulit baginya untuk keluar mengelilingi dunia ini. Hahaha, kekuatanku setidaknya telah pulih sedikit, ucap Kapten Darah. Sekarang ini, dia sudah melangkah ke tahap alam abadi bumi, itu dikarenakan, dia telah menghisap darah manusia dan para Yimo yang mati dalam pertempuran. Sial, apa yang harus kita lakukan? Teriak Kaisar Wu sambil melihat mayat dari kubunya yang sudah tidak ada darah, kurus, dan mengerikan jika dilihat. Kita harus mengalahkannya, jangan biarkan dia pulih sepenuhnya, karena Yimo ini adalah seorang jenderal, teriak Lin Tian. Apa? Yimo ini seorang jenderal, pantas saja mereka telah mempersiapkannya dengan cukup matang. Sekarang mereka sudah mengerti alasan yang sesungguhnya, para Yimo ini ingin membebaskan seorang mantan jenderal di kubunya. Hahaha, sudah terlambat untuk mengetahui hal itu, bocah, kamu akan mati di tanganku, ucap Kapten Darah. Dia terus menghisap darah para manusia dan Yimo yang telah mati, dan kekuatannya pun terus naik, hingga akhirnya berhenti di tingkat ke-6 alam abadi bumi. Cih, hanya segini saja kah? Tapi itu tidak masalah, karena aku akan membunuh kalian semua, teriak Kapten Darah. Aku harus maju untuk menghentikannya, ucap Lin Tian sambil melangkah, tapi sepertinya dia terluka parah karena efek samping dari pedang api ini. Hahaha, bocah, matilah, teriak Kapten Darah. Dan kemudian, sebuah tombak darah terbang menuju Lin Tian dengan sangat cepat.
Kamu yang harusnya mati, dasar makhluk yang menjijikan, teriak seseorang, dan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara. Siapa? Teriak Kapten Darah. Tombaknya yang melesat dengan sangat cepat pun, tiba-tiba saja berhenti tepat di depan seorang pria parubaya yang berdiri di depan Lintian, lalu pria parubaya itu menghancurkan tombak itu dengan mudahnya. Siapa kamu? Tanya Kapten Darah sambil menatapnya dengan serius ke arah pria parubaya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.